Semoga banyak orang bertobat dalam masa Advent. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan, menjelang hari dekat untuk peristiwa Natal kita, minggu besok kita memasuki Minggu Gaudate, Minggu Sukacita. Maka firman Tuhan di Advent kedua ini juga dirumuskan pengalaman untuk menggapai sukacita itu kerap kali ada tantangan-tantangan. Di antaranya Yohanes Pembaptis. Bagaimana prasangka-prasangka yang disampaikan, seperti ia dianggap kerasukan setan. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan Yesus pun mengalami tantangan-tantangan. Ia dianggap seorang pelahap dan peminum, sahabat orang-orang berdosa. Ini tuduhan-tuduhan, friksi-friksi negatif yang selalu disampaikan karena orang tidak suka. Kalau orang udah nggak suka, namanya sudah punya pandangan yang negatif, pasti ada sesuatu yang bagi dia tidak akan pernah positif. Saya selalu punya pola untuk pikiran itu adalah berpikir negatif, berkata dan melihat negatif, hasil-hasilnya pasti negatif. Kalau orang berpikir, mengatakan, dan berbuat yang positif, buah-buahnya itu pasti positif. Bagi saya itu adalah hukum alam yang dimana Anda dan saya harus senantiasa memperjuangkan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Kalau Tuhan pakai frame negatif dalam hidup, tindakan atau penilaian kepada Anda, nggak ada yang tersisa dari manusia, nggak ada. Hewan pun mungkin tidak kali ya, karena mereka survival. Tapi dalam catatan ini, ya, Tuhan memberi sesuatu yang positif. Melihat Anda kalau banyak dosa diampuni. Sementara Anda kalau banyak dibuat dosa orang, ogah mengampuni. Amin. Amin, Romo. Susah. Aduh, susah, Romo. Tapi Ibu, Bapak mau diampuni? Mau.
mengampuni, aduh nanti dulu Romo, aduh kenapa kita harus pakai syarat begitu gitu kan. Kalau Anda dan saya lebih senang untuk diampuni, mengapa juga tidak buat untuk mengampuni? Perjuangannya memang susah, karena apa coba? Karena nilai pengampunan ini sifatnya adalah ilahi. Kalau ini sifatnya ilahi, maka memang bukan milik Anda dan saya. Susah. Kalau kita kan sifatnya manusiawi, ya. Kalau yang memang pernah membenci, ya balas, kita benci lagi. Kalau perlu balas dendam sampai 7 turunan. Jadilah akhirnya pertikaian yang tak kunjung reda. Dan inilah tantangan hidup Anda dan saya, untuk selalu berpikir positif supaya hidup kita dihilangkan dari rasa benci, rasa timpang menilai orang, dan selalu dicari kekurangannya. Apa ya itu orang hebat, apa ya kekurangannya, apa ya, dicari terus kayak nggak kurang kerjaan gitu loh ya, padahal kerjaan yang lain banyak. Nah, saya kira ini satu catatan saja. Tuhan minta supaya Anda dan saya tetap memperjuangkan yang positif dalam kehidupan, kendati Anda mengalami reaksi-reaksi dari orang yang tidak positif. Yang kedua, dalam bacaan pertama kita diundang untuk senantiasa melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan 10 perintah Allah itu menjadi ukuran-ukuran dari bacaan pertama. Dan Yesaya mengungkapkan itu, siapa senantiasa mengikuti perintah-perintah Tuhan, ia akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera dalam istilah kitab suci disebut shalom. Shalom itu bahasa Ibraninya yang merumuskan kepada kita, shalom itu artinya sehat lahir dan batin. Bukan lahirnya saja, tetapi juga batinnya. Kesehatannya bukan hanya material saja, tapi immaterial. Inilah perspektif shalom. Maka kalau Anda dan saya bilang, apa kabar? Shalom saudara-saudara. Apakah kabarnya sehat lahir batin? Ya Romo, shalom juga. Keren. Berarti keadaannya sehat lahir batin. Dan itu kata kuncinya apa? Kalau orang senantiasa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kalau dalam bahasa kita ada 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Mungkin 10 perintah Allah Anda tahu, kalau lupa ya dibaca-baca lagi. Tapi poin yang paling penting mau saya garis bawahi, ada 5 perintah gereja. Dulu guru-guru agama selalu ngajarin, ngingetin ya, supaya 5 perintah gereja ini dilakukan. Di antaranya apa, saudara-saudara yang terkasih? Rayakanlah hari Tuhan di hari Minggu. Ini 5 perintah gereja. Di antaranya rayakan hari Tuhan di hari Minggu. Tapi faktanya kadang-kadang kita ada yang disebut KTP. Anda tahu KTP? Katolik terlalu pasif. KTP. Katolik terlalu pasif. Gak pernah aktif, gak pernah ke gereja. Taunya cuma nafas, Natal sama mau Paskah. Pohon Natalnya akan lebih tinggi meriah, tapi hanya setahun sekali. Habis itu dia seperti kapal selam ya, naik sebentar terus nyelam lagi. Ada yang bilang juga Katolik kapal selam. Nah, semua catatan-catatan ini sebetulnya sesuatu yang timpang dalam perjalanan hidup, tapi tetaplah kita berpikir positif. Semoga di masa Advent ini banyak orang bertobat, kembali mengenali Tuhan, berpikir positif,
bahwa Allah akan merangkul Anda semua. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.